Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat Jagakarsa, wabil khusus dan khususnya sahabat-sahabatku yang mulia dimanapun Anda berada, kita saling mendoakan karena sesungguhnya orang-orang beriman itu dimanapun kita berada, kita saling mendoakan satu sama lain, khususnya yang sekarang ditimpa musibah pandemi COVID-19 di seluruh muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan mereka, kesabaran tingkat tinggi dan tawakal kepada Allah yang penuh dengan keyakinan ya. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang tema melunasi hutang segunung Uhud ya. Jadi ini mungkin bagi mereka-mereka atau saudaraku sekalian yang punya hutang ya, yang terutama para bisnismen, para pelaku properti di tengah pandemi ini memang lesu sekali properti ya. Kalian tidak cerita, saya pun tahu karena saya pernah mengalami dunia properti ya, pernah jual beli tanah, pernah jual beli rumah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya Anda yang sekarang ditimpa musibah punya hutang segunung ya. Jadi kalau kita bicara hutang ini saudaraku sekalian, Masya Allah, mungkin kalau kita tidak melihat orang lain, kita tidak akan tahu bahwa orang lain itu punya masalah yang begitu banyak. Oleh karena itu, ketika orang datang ke rumah saya, itu saya senang karena pertama saya niatkan ini amal jariah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bnu adama inqata amaluhu ila bi thalathin" ya. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya itu terputus kecuali 3 perkara. Yakni sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah sodakoh jariah. Masya Allah, bangun rumah sakit, bangun jalan, menanam pohon, buat sumur kayak Badan Wakaf Quran itu membuat sumur, pengeboran sumur ya di Gunung Kidul, di mana di Pluit, di macam-macam tempat itu adalah wakaf amal jariah. Masya Allah, luar biasa itu. Dan kemudian bangun pesantren termasuk Islamic Boarding School yang kita niatkan karena Allah. Yang kedua adalah al-ilmu yung tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kita ceramah, kita khutbah, kita membuat tabligh akbar, kita membuat video, ini kita gunakan untuk amal jariah yang apabila Allah panggil pada saatnya kita punya amal jariah dan kita niatkan karena Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan untuk umat Islam, al-izzah lil muslimin wal muslimat. Kemudian juga yang terakhir adalah waladun solehun yada'ulah, jadi seorang anak laki atau perempuan yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Dan apabila anak itu berbuat kebajikan, maka itu adalah amal jariah untuk orang tua dan untuk anak itu sendiri. Jadi dapat 2 pahala. Jadi kalau dia mendidik anak, dan maka anaknya akan amal jariah. Nah, saudaraku sekalian, dalam masalah hutang piutang ini memang Islam itu menghargai banget tentang masalah hutang piutang. Jadi secara kasat mata, siapa sih orang yang tidak punya hutang? Dahulu kala 21 tahun yang lalu ketika Al-Fakir ini masih awal-awal berkeluarga dan punya anak 2, itu berat sekali karena Al-Fakir ini termasuk pengikutnya mandiri ya, mandi sendiri. Maksudnya semua lepas dari orang tua dan mertua. Jadi itu berat sekali, apalagi kondisi pada saat itu sudah mencapai krisis ekonomi jilid ketiga ya. Jadi jilid pertama 98, jilid kedua itu 2000, jilid ketiga itu 2002 dan seterusnya. Sampai sekarang jilid keberapa nggak tahu. Nah, ini bagi orang-orang yang tertentu mungkin akan terasa berat. Nah, ternyata setelah Al-Fakir mendengar dari keluhan banyak sahabat dan orang, ternyata Al-Fakir itu nggak ada apa-apanya. Itulah pentingnya ketika orang curhat pada kita ngasih solusi, itu merupakan amal jariah, dan ternyata kita mengambil manfaatnya. Apa itu? Yakni kita bisa mendengar jeritan hati, bukan wanita ya, jeritan hati umat ya. Dan Al-Fakir
niatkan ini untuk amal jariah karena Al-Fakir tahulah ya. Khususnya wahai para bisnismen, saya melihat wajah Anda sudah tahu, bisa menebak Anda punya utang banyak. Ya, ini firasat, ini ada ilmunya. Jadi ada orang datang ke saya itu sudah pertama kali saya lihat wajahnya. Kalau ininya itu ya, ada ilmunya lah. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang firasat. Jadi firasat itu ada hadisnya, ada ilmunya. Jadi Anda belum cerita sudah ketebak, dan alhamdulillah ini banyak benarnya daripada salahnya. Nah, cerita tentang hutang, maka saudara sekalian, khususnya para pelaku bisnis properti, teman-teman sahabat maupun sama-sama seorang beriman, maka yang paling berat cobaannya adalah untuk pandemi ini adalah orang-orang pelaku properti, lesu sekali. Karena pada saat itu properti sudah jeblok, artinya orang jangankan mikir properti ya, mikir sehari-hari aja, ini berat sekali ya. Nah, juga termasuk bisnismen kuliner, ini sekarang naik daun ya, atau bisnis di bidang hypermarket ini yang banyak gulung tikar ya. Banyak mal-mal yang saya sedih sekali. Saya ada banyak, kalau kita kisahkan banyak sekali. Nah, singkat kata, bagaimana cara melunasi hutang yang sebesar Gunung Uhud? Jadi kalau di dalam hadis itu Gunung Uhud sering disimbolkan sebuah gunung ya, berarti ini besar. Itu maksudnya itu bukan gunung itu sendiri, tapi ini makna majas ya. Jadi gunung itu kan besar, berarti kalau kita misalnya punya hutang sebesar Gunung Uhud berarti besar sekali ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya ya? Karena mengingat hutangnya seorang guru itu paling biasa-biasa saja. Apalagi kiai, ulama itu paling hutangnya apa sih? Ya paling untuk sehari-hari, untuk keperluan ini, kecuali kalau ulama yang haus dunia itu beda lagi ya. Beda masalah. Jadi kalau ulamanya bisnismen, beda lagi ya. Kalau seorang ini saya nggak mau cerita lah ya, ada ulama yang bisnismen itu, jadi ulamanya itu dulu sekarang bisnismen, hancur-hancuran ya. Sudah diingatkan oleh Allah lewat hamba-hamba pilihan nasihat, tapi nggak pernah didengarkan. Jadi saudaraku sekalian, nasihat itu penting. Kalau teman Anda memberikan nasihat, terus Anda itu keras kepala, hati-hati, Allah akan turun tangan. Kalau Allah sudah menasihati, itu lebih sakit, menyakitkan. Kadang-kadang kita itu meremehkan saudara kita yang memberikan nasihat. Tapi itulah. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa orang punya hutang itu, saya ingin cerita tentang sahabat ya, khususnya sahabat Zubair bin Awam ya. Dan saya insya Allah kapan-kapan saya kisahkan tentang nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Zubair bin Awam tentang bab the amazing of sedekah. Saking hebatnya beliau, Zubair bin Awam ini ya, beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, itu royal untuk bersedekah. Kapan-kapan lah kita buatkan the amazing of sedekah. Nah, saking hebatnya bersedekah, jadi pokoknya punya duit sedekah, punya duit sedekah, punya uang 1 juta sedekah 1 juta, punya uang 1 miliar sedekah 1. Saking sedekah ini karena pesan Rasulullah berpesan bahwa Zubair bersedekahlah, karena dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Dan Rasulullah bukan sekedar memberikan nasihat, tetapi ngasih contoh. Rasulullah itu kekayaannya kalau dikonversi dengan kekayaan sekarang itu bukan raja ratusan miliar, triliunan. Karena dulu ukurannya dinar, jadi ngukurnya itu pakai emas ya, jangan pakai lain-lain. Kalau ada apa-apa ngukurnya pakai emas, karena emas itu stabil dari dulu sampai sekarang. Dari dulu misalnya beli kambing itu cuma 1 dinar atau 2 dinar, sekarang sama 2 dinar. Nah, dan seterusnya. Nah, saking begitu hebatnya Zubair bin Awam ini bersedekah, akhirnya dia punya hutang yang banyak sekali. Berbeda dengan Abdurrahman ibnu Auf yang meskipun memberikan hartanya bermiliar-miliar, ratusan miliar untuk jihad fisabilillah, beliau meninggal dunia mewariskan harta yang banyak sekali, sampai orang yang kaya seperti Utsman bin Affan itu mendapatkan kenikmatan dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Kapan-kapan kita kisahkan Abdurrahman bin Auf yang namanya Abdul Amr. Nah, kapan-kapan. Karena ada yang request, Ustadz minta tolong kisahkan Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali orang yang tidak tahu. Banyak yang mereka tahu itu hanya Abdurrahman bin Auf itu sedekah, jihad, ya. Tapi ada satu kisah yang mereka tidak tahu. Kapan mereka kaya? Kapan Abdurrahman bin Auf kaya? Itu banyak yang tidak tahu. Nanti. Baik, langsung
bahwa yang pertama, yang punya hutang itu tidak saja kita, tapi para sahabat itu banyak yang punya hutang sampai mereka sedih, sampai mereka minta solusi ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan doa. Nah, kita mencoba mengumpulkan dari solusi para ulama, baik di kisah maupun di YouTube maupun dimanapun. Kalau Anda klik, maka masing-masing akan memberikan solusi yang beda-beda dan itu sama, merupakan solusi. Maka kita berusaha untuk menyempurnakannya dari kisah-kisah yang ada. Yang pertama adalah, kalau kita punya hutang segunung Uhud, ya, yang pertama adalah niatkan karena Allah untuk melunasinya. Ya. Di dalam banyak hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang punya hutang kemudian niatannya untuk dilunasi, maka Allah akan bantu orang itu untuk melunaskan. Jadi niat yang pertama, niat. Bahkan Imam Ibnu Al-Jauzi memberikan bab tentang niat, ini luar biasa. Saya mengamalkan sudah 10 tahun lebih insya Allah. Ketika membaca bab niat ini, yakni tentang an-niyah, ya, khairun minal amal. Jadi niatul mukminin khairun minal amal. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya hadis itu memberikan pengertian bahwa apabila seseorang berniat melakukan kebajikan, misalnya mau ibadah haji, umroh, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, ataupun menghajikan orang tua, menghajikan saudaranya, tapi belum terlaksana, maka sudah dikategorikan beramal seperti itu dan Allah kasih pahala seiring dengan kekuatan niat. Bahkan Imam Malik maupun imam-imam lain itu menggunakan bab niat itu di awal. Bahkan hadis Rasul tentang niat itu dikasih menggunakan innama, bukan inna lagi. Kalau inna itu memang takkid, tetapi innama itu takkid li taksir. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa al-akhiri. Panjang hadis itu. Itu innama itu maksudnya takkid juga mentaksir. Takkid itu menegaskan bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Dan Allah membatasi bahwa amal itu dibalas sesuai dengan niatnya. Jadi kalau hijrahnya niatnya karena Allah, ya Allah akan balas karena Allah. Kalau hijrahnya itu karena perempuan, ya Allah akan balas dengan perempuan. Atau dunia yang dia raih, ya seperti itu. Nah, ketika kita punya hutang segunung Uhud, maka niatlah dengan sungguh-sungguh, maka untuk melunasinya. Insya Allah, Allah akan ini. Karena ini saya baca hadis yang lain tuh mengerikan sekali masalah hutang piutang ini. Ada salah satu sahabat, coba bayangkan, bukan kita saja, sahabat ini. Sahabat itu meninggal dunia, kemudian Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh sahabat lain untuk menyolatkan dan Rasulullah pergi. Ya Allah, betapa sedihnya. Maka ketika di jalan ketemu dengan sahabat lain, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Itu dia punya hutang, maka nggak bisa disolati. Rasulullah nggak ikut. Betapa pentingnya masalah hutang ini. Maka ya Rasulullah, saya yang menanggungnya, ya hutang. Maka Rasulullah menyolatkan kembali. Nah, ini untuk saudara seiman yang lain, apabila kalian punya seorang kiai, ustadz, guru dan seterusnya meninggal dunia, tanyakanlah, bahaya yang punya duit, tanyakanlah dia. Khususnya orang yang pedagang itu, kalau punya hutang, tanyakanlah, bantu dia. Kalau kita nggak punya duit, bantu doa. Kalau nggak punya ini, bantu untuk menyelesaikan dengan orang-orang yang punya duit atau iuran, ya. Kalau masalah iuran, kalau bahasa agamanya itu ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu saya ingat berapa 10 tahun yang lalu kasusnya Prita, ya. Prita ini digugat 1 miliar, ini nggak punya, sudah korban dari malpraktek, digugat 1 M, ya. Itu nggak punya duit, akhirnya koin Prita, ya. Makanya ketika kita punya masalah seperti ini, galang 1 koin 1 miliar untuk hutang ini, selesai kan? Prita ini subhanallah membuat saya amazing. Saya ingat ya, 10 tahun yang lalu, 1 koin ini kan cuma 1.000 ya. 1.000 kalau yang menginfakkan 1.000 atau 100.000 udah berapa itu, Masya Allah. Nah, yang kedua, buatlah usaha. Kalau kita itu punya hutang 1 gunung atau 1 M, atau bahkan saya pernah ketemu teman saya, saya nggak ngira ya, saya merasa hutang saya banyak padahal sedikit. Ternyata begitu ketemu teman saya 15 tahun yang lalu, itu dia cerita kalau 15 tahun yang lalu dia punya hutang 350 juta, Masya Allah. Saya nggak ada apa-apanya, ya Allah. Kemudian 10 tahun yang lalu ada teman ya dari Fakultas Hukum cerita dia cerita namanya juga punya keluhan, ya dia cerita itu saya nggak nanya loh, padahal dia cerita itu membuat saya itu, ya Allah, dia punya hutang 1 M itu 10 tahun yang lalu.
nggak kebayang 1 miliar. Meskipun saya pernah bisnis ratusan juta kolab, tapi nggak sampai segitu, Masya Allah. Maka kalau Anda usia 40, oke lah taruhlah 50, buatlah usaha-usaha yang kalau kuat mendatangkan rezeki yang banyak, disertai dengan doa tawakal pasrah pada Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah gunakan buat amal jariah. Jadi amal jariah begini, ketika kita punya hutang segunung ya, jadi biasanya yang punya hutang segunung itu orang-orang kaya ya. Kalau orang miskin kan hutangnya paling begitu-begitu saja ya. Maka buatlah amal jariah tadi. Jadi buat pesantren. Jadi uang itu sudah punya hutang gitu. Wah, misalnya kita punya hutang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar atau 10 miliar, maka pasti orang yang punya hutang bermiliar-miliar tadi atau ratusan miliar tadi ya, itu pasti punya uang lah. Nggak mungkin dia itu punya hutang sebanyak itu kemudian dia nggak punya duit, nggak mungkin. Maka gunakan sisa-sisa uang itu untuk amal jariah, ke pesantren, ke tahfizul Quran, ke kiai yang lurus. Kemudian bilang, ini uang untuk amal jariah, supaya nanti di terakhirnya saya jelaskan nanti tentang amal solusi yang paling terakhir, nanti saya jelaskan berkaitan yang terakhir nanti. Ya, jadi silakan yang punya hutang banyak tadi pasti Anda punya harta banyak, karena faktanya demikian. Jadi kita mengalami, dan saya punya teman juga begitu. Bahkan ada orang yang super kaya datang ke saya cerita hutangnya banyak. Setiap bulan dia harus sekian ratus juta. Masya Allah. Dan itu belum bunganya ya. Aduh. Tapi kekayaan dia di mana-mana. Nah, maka kita kasih solusi, coba rumahmu yang satu ambil aja untuk pesantren, untuk tahfiz Quran. Itu terus hibahkan. Jangan takut miskin, jangan takut kurang. Karena itu peringatan dari Allah. Kenapa Anda punya hutang? Kenapa Anda punya masalah? Ada teman saya, dia cerita masalahnya. Itu bisnis travel sampai di penjara. Ya karena Anda serakah sih ya. Anda lupa. Ini godaannya orang-orang kaya itu, ketika dia itu duit banyak itu justru malah pelit. Ketika uangnya biasa-biasa saja dia royal, tapi ketika uangnya banyak itu malah pelit. Hutangnya banyak. Makanya saya, ya Allah, doa saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, misalnya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika man su'ak. Itu doa yang besar. Yang kelima, biasakan istighfar ya. Jadi istighfar ini, Masya Allah, mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga Allah bangkrutkan kita, sehingga punya hutang yang banyak segunung itu gara-gara dosa kita. Mungkin kita lalai ya, mungkin kita itu, ya bahasa kasarannya itu kita tidak peduli dengan orang lain. Ya, banyak jamaah saya cerita, Pak, saya kok ujian begini-begini. Ibu itu sedekahnya kurang, padahal dia rajin sedekah. Nah ini pentingnya ilmu. Dia kecurian emas 15 kg emas, laptop anaknya hilang, ininya hilang, dicuri. Nah itu sedekahnya kurang. Maka Allah ingatkan begitu. Padahal dia ahli sedekah, berarti kurang karena hartanya banyak gitu. Dalam Islam itu bukan jumlahnya tetapi prosentasenya. Kalau orang berinfak 1 miliar tapi hartanya 1 triliun, ya kecil. Tapi orang menyumbang 100.000 tapi hartanya cuma itu 100%. Atau nyumbang 500.000 tapi hartanya cuma 1 juta, harta yang tersisa ya. Harta di rumah 1 juta, harta di deposito di ini, itu beda lagi. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min hammin makhrajan. Barang siapa yang membiasakan dengan istighfar, maka Allah jadikan setiap kesedihan itu jalan keluar. Nah, khususnya bagi Anda yang punya hutang 1 gunung Uhud bahkan lebih, maka gunakan istighfar terus. Ada satu kisah ya, karena waktunya nggak cukup, ya satu kisah aja adalah. Jadi di zaman Imam Ahmad bin Hambal ada seorang penjual roti ya. Penjual roti itu terbiasa istighfar. Pokoknya nggak lepas dari istighfar, dalam kondisi apapun dia istighfar. Nah suatu saat Imam Ahmad itu galau berat. Kemudian beliau itu keluar rumah dan nggak tahu kemana karena memang galau. Suatu saat beliau berjalan jauh sekali dari rumahnya, kemudian mampir ke salah satu masjid dan beliau istirahat.
kemudian diusir sama marbotnya, karena marbot nggak ngerti kalau ini Imam besar Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, singkat kata, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu keluar dari masjid, diusir oleh marbotnya ya. Kemudian dilihatlah oleh seorang penjual roti, kemudian Imam Ahmad ini disuruh mampir ke rumah beliau, kemudian dikasih makan, dan pada saat membuat makanan itu si penjual roti itu istighfar terus, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Maka setelah menyajikan ke Imam Ahmad bertanya, wahai fulan, kenapa engkau selalu beristighfar, dan aku lihat engkau masak istighfar, engkau ini istighfar kecuali engkau makan dan seterusnya. Maka beliau penjual roti itu bilang, wahai fulan, karena nggak tahu ini di depannya itu Imam Ahmad, sesungguhnya ketika saya mengamalkan istighfar ini, Allah telah mencukupkan segala apa yang saya inginkan. Semua oleh Allah diberikan, Masya Allah. Dan cuma satu yang belum, yakni saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Maka apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, ini yang membuat saya galau dari rumah untuk berjalan kaki. Saya diusir oleh orang marbot. Ternyata Allah mempertemukan saya dengan Anda. Saya ini Imam Ahmad bin Hambal. Insya Allah. Wahai orang-orang yang punya hutang segunung Uhud, hutang Anda mungkin miliaran, maka amalkanlah istighfar ini. Mungkin Anda melakukan banyak dosa, tapi Anda nggak sadar karena lalai. Ya. Kemudian yang terakhir ini ya, yang kaitannya dengan menyambung yang ini tadi, Anda berdoa terus, kemudian dan berbuat amal kebajikan. Kita tidak pernah tahu ya, karena hidup ini rahasia Allah ya. Mungkin begini ya, mungkin kalau saya membuat jawaban, kalau pertama Allah mentakdirkan kita itu bisa melunasi, itu ada kisah, banyak kisah. Tetapi ada juga orang yang ditakdirkan tidak bisa melunasi. Contohnya Zubair bin Awam tadi, atau sahabat-sahabat lain tadi nggak bisa melunasi. Berarti apa? Berarti ada yang tidak bisa melunasi ketika meninggal dunia. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya begini. Besok di yaumul qiyamah itu kan ditimbang kebaikan dan keburukan. Nah, orang yang punya hutang itu diambil terus kebaikan-kebaikan diberikan kepada orang yang ngutangi tadi, ya. Makanya setelah mendengar ini saya niatkan bukan saja hutang, saya niatkan ya Allah, saya hutang ini supaya dia dapat pahala, dan saya niat untuk membayarnya, dan saya mohon pada Allah supaya membayarnya. Jadi niatannya bukan untuk hutang semata, tapi ngasih pahala, saya ngalap berkah. Ya, jadi kalau kadang takdir itu beda-beda. Ada yang orang yang dikasih harta gampang, ada yang orang dikasih ilmu gampang, ada orang dikasih ibadah gampang, ada yang orang dikasih anak gampang, istri gampang, bahkan ada orang yang sudah 25 tahun menikah nggak punya anak. Tapi hartanya gampang sekali. Apa nggak ada hikmahnya di sini? Makanya saudaraku sekalian yang punya hutang sebesar gunung Uhud, maka saya sarankan Anda membuat amal kebajikan. Yang pertama amal jariah tadi. Ini 3 tapi cabangnya banyak, bisa puluhan ya. Nah, yang kedua adalah gunakan setiap detik untuk berzikir. Karena besok di yaumul qiyamah itu ada tingkatan-tingkatan zikir yang luar biasa. Sayang waktunya nggak cukup ya. Saya singkat-singkat lah amalan yang paling ringan tapi zikir pahalanya besar. Pertama adalah zikir zikir biasa ya, subhanallah, alhamdulillah, terus kemudian istighfar, ada sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Itu ada sayyidul istighfar. Masing-masing zikir itu tingkatannya beda-beda. Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin, istighfarlah sebanyak mungkin, kemudian melakukan amal kebajikan sebanyak mungkin, kemudian berinfaklah sesering mungkin, kemudian doakanlah tetangga kita 40 tetangga kita, dan ini ngalap berkah. Ini amalannya Fatimah Az-Zahra, Fatimah kesayangannya Rasulullah Muhammad SAW, dan ngalap berkah. Jadi ngalap berkah itu begini, jadi diniatkan supaya kita dikumpulkan dengan Fatimah Az-Zahra besok di yaumul qiyamah, tentu dengan Sayyidina Ali ya. Ini amalannya Fatimah Az-Zahra ya. Kemudian doakanlah teman-teman kita 360 teman kantor dan seterusnya, ini amalannya Abu Darda. Kemudian doakanlah guru-guru kita, murid-murid kita, ini amalannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dan doakanlah umat Islam, ini pesan Nabi SAW, yakni disuruh istighfar dan mintakan ampun umat Islam agar dapat ampunan dari Allah. Masya Allah, kalau kita bisa melakukan ini,
maka insya Allah dengan qadarullah, dengan izin Allah, saudaraku sekalian, Anda punya hutang 3 kali gunung Uhud, 4 kali gunung Uhud, insya Allah dengan izin Allah, maka Anda akan terbelalak, diambil seberapapun, maka masih ini. Orang yang datang punya hutang ngambil Anda, masih bergunung-gunung. Dan terakhir, biasakan puasa sunnah. Lihat video saya di bab tentang Allah, balasan Allah kepada orang-orang yang suka sunnah, puasa sunnah, atau so'imin atau so'imun. Itu terakhir aja ya, ini 1 detik 1 menit. Ketika seseorang itu sudah nggak punya amalan karena diambili oleh orang ya, karena besok di yaumul qiyamah itu Allah maha adil. Jadi ada orang mungkin yang dolim tapi dia masih beramal, maka diambili sampai kurang. Nah kalau dia suka berpuasa, terutama puasa sunnah, puasa wajib harus ya, Ramadan harus, puasa nadar harus, tapi yang kita kisahkan puasa sunnah yang banyak ini, maka Allah kasih gelar so'imin dan so'imat, maka dia akan pertama masuk surga dengan di pintu Babur Rayhan. Jadi pintu Rayhan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, ketika seseorang dihisab besok di yaumul qiyamah, dan ketika dia mendolimi saudaranya dan pahala kebaikan itu habis bahkan minus, maka diserahkan kepada Allah. Dan ketika Allah melihat orang ini rajin berpuasa, maka hanya Allah yang membalasnya. Kalau dia berpuasa hakul ikhlas, hakul yakin ikhlas karena Allah, maka Allah memaafkan segala kesalahannya, dan itu haknya Allah. Masya Allah, saya membaca hadis ini tuh saya sampai nangis, ya Allah. Makanya kita ikhlaskan karena Allah puasa ini. Siapa tahu takdir Allah mengatakan amalan kita habis karena hutang-hutang kita, karena kedoliman kita, karena caci makian kita, karena fitnah kita. Maka ketika kita puasa sunnah karena Allah, Allah ampuni semua itu dan dimasukkan ke surganya Allah atas izin Allah. Contoh yang terakhir dari yang terakhir adalah ketika orang ke luar negeri, orang ibadah haji, orang nginep di hotel dengan uang yang banyak, itu mah biasa. Contoh lagi ketika orang nginep di hotel Hilton atau hotel yang mewah dengan uangnya, itu biasa. Tapi kalau orang itu bisa melakukan hal yang luar biasa yang saya sebutkan tadi, misalnya nginep di hotel yang super mahal tapi nggak pakai duit, itu baru luar biasa. Dan Al-Farid mengalaminya. Saya nginep di hotel yang super mewah, nggak pakai uang, malah dikasih uang. Kenapa? Karena kita kenal dengan bosnya, dan bos kita dunia dan akhirat adalah Allah. Ya Allah, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.